Oke. Baik, teman-teman silakan siap kembali. Kita akan memulai sidang proposal MSP Personal Project hari terakhir ya. Silakan disiapkan gitu ya, on cam, full face ya teman-teman. Kalau misalkan mau ke toilet atau kemana, boleh di kolom chat untuk izin terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi, semangat pagi ya. Oke, gimana kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan ya, Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman Anditan, adik level 8 juga, semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu bahagia ya. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Puja serta puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ayah atau bunda serta para penguji, Bapak Tony yang sudah hadir tadi lebih cepat juga ya, lebih hadir. Alhamdulillah, terima kasih Pak Tony atas kedatangannya. Kemudian penguji Bu Ani. Assalamualaikum Bu Ani, apakah Bu Ani sudah hadir di room 2 ini? Sepertinya belum ya Pak Yusuf ya? Belum ada Bu. Bentar ya. Belum ada. Oke, dan Ananda level 9 yang kami banggakan ya, yang selalu bersemangat setiap harinya, dan juga terima kasih juga atas kehadiran adik level 8 ya, yang sudah berkenan untuk menghadiri sidang proposal hari Kamis 24 Februari 2022 gitu ya. Alhamdulillah hari ini merupakan hari terakhir dalam melaksanakan sidang proposal MSP Personal Project ya, hari Kamis tanggal 22 kita sekarang masuk ke hari terakhir melakukan sidang proposal MSP Personal Project. Tentunya teman-teman semuanya Anditan dan yang akan menjadi presenter hari ini sudah memberikan usaha ya dalam merancang serta merumuskan berbagai ide yang akan disampaikan dalam ujian sidang hari ini. Nah, agar sidang proposal hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya, nah untuk aturan sidang mungkin teman-teman semuanya juga sudah tahu ya. Bagaimana aturan sidang dalam sidang proposal ini, yaitu selalu on cam teman-teman semuanya. Kemudian untuk presenter diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan isi dari proposalnya dan 10 menit untuk sesi tanya jawab. Penguji silakan untuk memberikan 1 pertanyaan dan penguji 2 silakan memberikan 1 pertanyaan. Waktu untuk sesi tanya jawab 10 menit. Kalau misalkan dalam waktu 10 menit itu dalam memberikan 1 pertanyaan tersebut atau masuk ke sesi tanya jawab tersebut itu tidak sampai ke 10 menit, boleh untuk penguji memberikan pertanyaan kedua atau ketiga sampai waktunya 10 menit. Nah, kemudian 5 menit untuk orang tua memberikan tanggapan. Seperti itu ya. Nah, langsung saja kita masuk ke peserta pertama ya. Oke,
Ini rupanya sudah tidak sabar dari hari pertama mungkin sebenarnya ingin segera mencurahkan segala ide gitu ya. Segala ide ataupun segala usaha yang sudah diusahakan dari hari-hari sebelumnya. Nah, di presenter pertama ini ada siapa Pak Yusuf? Iya, untuk penampilan pertama itu ada Deandra Keisa Aurelia Hidayat dengan judul Lilin Aromaterapi Berbahan Minyak Chamomile sebagai media untuk mengatasi insomnia. Silakan Dian untuk share screen. Ini sudah terlihat belum? Ya, sudah. Sebentar, Bu. Sudah terlihat, Dian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di sidang uji proposal kali ini. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, Ibu Ani Sopiani SPD dan Bapak Tony Hernowo SPD. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Deandra Keisha Aurelia Hidayat dari kelas 9 Dextras. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Lilin Aromaterapi Berbahan Minyak Chamomile sebagai media untuk mengatasi insomnia. Dalam penyusunan proposal ini, saya dibimbing oleh Bapak Aditya Egi Wibawa dan Ibu Yuslinga Citra. Latar belakang yang pertama, gangguan tidur atau insomnia. Insomnia atau gangguan tidur merupakan kondisi di mana seseorang kesulitan untuk tidur dan tidak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan oleh tubuhnya. Hal ini mengakibatkan kondisi pengidap insomnia menjadi tidak fit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Insomnia disebabkan oleh adanya stres, kecemasan, selalu memikirkan pekerjaan atau keuangan. Stres juga bisa disebabkan oleh peristiwa duka atau disebabkan oleh kondisi kesehatan. Insomnia ini dapat menyerang semua usia mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan bahkan lansia. Banyak cara yang manusia lakukan untuk mengatasi insomnia, seperti berolahraga, terapi, atau mengunjungi dokter. Terapi merupakan salah satu solusi yang paling banyak dipilih. Teknik terapi yang digunakan untuk mengatasi insomnia, salah satunya adalah teknik relaksasi. Teknik ini dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. Menggunakan lilin aromaterapi termasuk ke dalam teknik relaksasi karena ada kandungan minyak esensial pada lilin tersebut yang jika dihirup dapat membuat tubuh menjadi lebih rileks. Untuk mengatasi gangguan tidur atau insomnia ini, saya menggunakan minyak esensial dari ekstrak bunga chamomile. Kenapa bunga chamomile? Perlu diketahui, bunga chamomile atau camellia merupakan tanaman berbunga yang masih bersaudara dengan bunga matahari. Atau lebih tepatnya, bunga ini masuk ke dalam keluarga bunga Asteraceae. Bunga chamomile diyakini berasal dari Eropa dan Asia. Bunga ini banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal yang disajikan dalam bentuk teh, kapsul, ekstrak, yang diyakini memiliki banyak khasiat herbal. Bagaimana jika dengan lilin? Pada tahun 1990-an, sebelum adanya penerangan listrik, lilin digunakan sebagai sumber penerangan buatan. Lilin juga dapat digunakan sebagai pelengkap dekorasi interior, sampai muncullah inovasi lilin aromaterapi. Aroma sendiri adalah bau-bauan yang harum yang berasal dari tanam-tanaman atau akar-akaran. Terapi adalah suatu pengobatan atau usaha untuk memulihkan kesehatan seseorang. Maka, aromaterapi adalah pengobatan atau terapi yang menggunakan minyak esensial atau sari minyak murni untuk membantu memperbaiki, memulihkan, atau menjaga kesehatan manusia. Menurut penelitian, masyarakat Indonesia mengidap insomnia sudah mencapai angka 10% atau 28 juta orang. Angka ini masih tertinggi di Asia. Oleh karena itu, saya ingin membuat lilin aromaterapi berbahan minyak chamomile sebagai media untuk mengatasi insomnia karena besarnya angka pengidap insomnia di Indonesia.
Dengan saya membuat lilin ini, para orang di luar sana yang mengidap insomnia dapat terinspirasi untuk membuat lilin yang praktis dan mudah untuk dibuat di rumah. Selanjutnya, identifikasi inovasi. Yang pertama, bagaimana cara membuat lilin aromaterapi berbahan minyak chamomile. Yang kedua, berapa besar tingkat pengaruh lilin aromaterapi dalam mengatasi insomnia. Tujuan inovasi yang pertama untuk mengetahui cara membuat lilin aromaterapi berbahan minyak chamomile, dan yang kedua untuk mengetahui berapa besar tingkat pengaruh lilin aromaterapi dalam mengatasi insomnia. Berikut adalah alat dan bahan yang saya gunakan dalam pembuatan lilin, yaitu ada jar, sumbu, gelas stainless steel, pengaduk, panci, dan gunting. Kemudian bahan yang digunakannya ada parafin, chamomile essential oil, dan yang terakhir bunga chamomile kering. Berikut adalah langkah kerja dalam penyusunan proyek ini. Dimulai dari menentukan tema, membuat judul, menyusun proposal, menyiapkan alat dan bahan, membuat produk, menulis jurnal, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran. Jadwal kerja dimulai dari tanggal 11 Januari 2022 menentukan tema dan judul, kemudian pada tanggal 4 Maret 2022 saya akan mulai membuat lilin percobaan pertama, kemudian dilanjut percobaan kedua pada tanggal 6 Maret 2022. Lilin akan diuji cobakan pada tanggal 12 Maret 2022 hingga pada tanggal 11 Mei 2022. Akan dilakukannya sidang MSP Personal Project dan desain dimulai dari sampul atau cover, daftar isi, bentuk pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan yang terakhir daftar pustaka. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penulisan proposal ini, yaitu ada dari sumber buku dan sumber internet. Pedoman penulisan MSP Personal Project yang ditulis oleh tim bahasa SMP Tunas Unggul, dan dari sumber internet, yaitu terungkap penyebab 28 juta orang di Indonesia menderita insomnia, yang ditulis oleh Arnas, kemudian lilin aromaterapi media untuk mengatasi stres yang ditulis oleh Putri Kusuma, kemudian 8 manfaat minyak chamomile untuk kesehatan, bantu atasi depresi dan penyembuhan luka yang ditulis oleh Edelweiss. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan buat Deandra Keisha Aurelia Hidayat. Iya, luar biasa ya tadi Keisha Dean dalam mempresentasikan isi dari proposalnya sangat lancar sekali ya Pak Yusuf ya. Terlihat sudah siap sekali gitu ya untuk presentasi. Baik, Pak Yusuf di sini alhamdulillah sudah kedatangan penguji satu, Bu Ani. Ya, Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda dan teman-teman semua. Mohon maaf tadi terlambat, nyari-nyari. Nyari-nyari pintu. Pintu room 1, room 2, room 3 ya Bu Ani. Ya, terima kasih Bu Ani sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya. Betul. Hatur nuhun sami-sami Bu. Oke, baik Pak Yusuf, silakan Pak Yusuf mau pilih silakan mau Bu Ani dulu atau Pak Tony dulu Pak Yusuf. Iya, silakan untuk Ibu Ani dulu saja ya Bu Linda ya. Yang terlambat masuk ya. Oke. Pertanyaan, mangga Bu Ani. Hatur nuhun Pak Yusuf, Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Dan di sini ada ayah bunda juga ya Bu ya? Iya betul, ayah bunda. Oke, selamat pagi juga ya untuk ayah dan bunda semuanya. Tadi Deandra ya yang sudah presentasi ya. Mohon maaf ya Bu Aninya telat nih ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi lah ya, tidak mengurangi apa yang sudah disampaikan oleh Deandra. Ya? Bu Ani maaf. Mau izin dulu ke Deandra untuk stop share screen-nya. Deandra boleh di stop dulu. Nah gitu biar lebih enak ya, silakan Bu Ani. Biar terlihat ya. Iya baik. Oke,
Pertama, terima kasih ya untuk teman-teman di SMP yang sudah mengizinkan Bu Ani ini untuk ikut terlibat ya di proposal MSP teman-teman kelas 9. Kemudian yang kedua juga terima kasih juga nih untuk teman-teman, terutama tadi Diandra ya yang sudah presentasi, karena Bu Ani di SD Miss ya. Kalau Bu Ani sendiri memang untuk persiapan presentasi pastinya tidak mudah begitu ya, apalagi ini melakukan sebuah penelitian, kemudian penelitian ini harus diuji cobakan begitu ya, disampaikan kepada halayak begitu. Dan kalau ingat-ingat ya, kalau Bu Ani sendiri melakukan hal seperti ini itu adalah pada saat kuliah ya. Nah, kalau teman-teman SMP ini di usia berapa berarti ini? Di usia 16 ya? 15 ya. 16 nih udah keren-keren. Termasuk tadi Deandra. Nah, mungkin gimana nih, mau tanya dulu deh perasaan Deandra itu panggilannya Deandra atau Keisha? Deandra. Oh, Deandra ya. Agak susah ya kalau Bu Ani orang Sunda, Deandra. Gimana perasaan Deandra sesudah tadi presentasi tentang proposal yang akan dibuat penelitiannya? Mau tanya dulu perasaannya gimana? Alhamdulillah udah sedikit lega, plong juga gitu. Udah plong ya? Udah plong ya. Kalau anak SD bilangnya so-so. So-so Bu, biasa-biasa ya karena udah plong. Gitu ya. Ya alhamdulillah kalau sudah plong ya Deandra ya. Karena tadi ya seperti yang Bu Ani sampaikan juga bahwa ya ini satu hal yang patut kita apresiasi ya, di usia SMP sudah berani untuk menyampaikan idenya begitu ya, kemudian menyampaikan permasalahan dari ide yang kemudian muncul dan nanti membuat solusinya juga, itu keren. Jadi pertama Bu Ani ingin menyampaikan jempol dulu ya, memberikan jempol dulu buat Deandra, sudah presentasi, sudah dengan media tadi ya yang menarik, kalau menurut Bu Ani itu menarik. Dan ya pokoknya keren dulu deh ya. Yang pertama keren buat Deandra. Mungkin yang lain-lainnya juga akan sama, sekeren Deandra. Nah, kemudian karena di sini Bu Ani juga sebelum hari H ini sudah mendapatkan file proposalnya ya dari Deandra, jadi alhamdulillah sudah baca juga tentang lilin aromaterapi ya untuk mengatasi insomnia ya. Nah, mungkin ada beberapa masukan sih ya dari Bu Ani. Terlepas itu nanti boleh Deandra menyampaikan apakah masukan ini benar gitu ya atau menurut Deandra tidak tepat, maka nanti dikomentari ya. Jadi yang pertama dari sisi mungkin dari sisi penulisan ya. Dari sisi penulisan proposal, ini kalau Bu Ani baca dari awal sampai akhir itu masih ada beberapa tipe yang mungkin itu sistem ya, salah ngetik dan lain sebagainya, tapi ini menjadi hal yang penting juga untuk Deandra perhatikan begitu ya, teman-teman yang lain juga harus perhatikan. Jadi masih menemukan beberapa tipe. Kemudian juga konsistensi konsistensi penulisan. Misalnya dari di awal penulisannya adalah latar belakang begitu ya. Kemudian di bab satunya latar belakang, tapi ketika lihat ke sistematika di bagian akhir kalau tidak salah ya, itu tulisnya Deandra menulis latar belakang masalah. Nah, ini coba dikonsistenkan gitu ya, dari mulai daftar isi sampai kemudian akhir. Kalau kata-katanya memang misalnya mau juga harus seperti itu ya, dikonsistenkan. Jadi selain tipe nanti boleh dicek lagi, tadi ada beberapa kayak percobaan ditulisnya coba ada ketinggalan huruf begitu ya, itu dilihat lagi sama Deandra sama konsistensinya. Kemudian untuk segi penulisan, dari segi penulisan daftar pustaka mungkin ya. Kalau daftar pustaka di sini Miss Ani mau tanya, untuk nama penulisnya itu sudah kan ada kaidah ya dalam menulis daftar pustaka, di mana misalnya Ani Sopiani, dia harus ditulis dari nama belakang dulu. Itu yang ditulis sama Deandra sudah seperti itu belum ya? Itu emang ada satu yang salah. Oke. Berarti itu juga ya nanti diperhatikan
nama belakang, kemudian nama depan, begitu ya. Kemudian untuk judul buku atau judul referensinya juga harus dimiringkan, gitu ya. Itu ada kalau misalnya nama penulisnya lebih dari 2, maka dituliskan juga cukup 2, kemudian menggunakan istilah dan kawan-kawan DKK seperti itu ya. Kalau misalnya penulisnya lebih dari 2. Nah itu juga nanti tolong Diandra lebih perhatikan lagi ya di daftar pustakanya. Nah, itu mungkin dari sisi penulisan ya yang Bu Ani temukan untuk Diandra. Kemudian masukan yang lainnya terkait dengan penelitiannya ini ya yang Diandra lakukan. Untuk penelitian ini kan berarti penelitian produk ya, betul ya? Diandra membuat lilin aromaterapi gitu ya. Nah, setahu Bu Ani, kalau penelitian berupa produk berarti nanti alat dan bahan yang digunakannya itu ada ya, seperti yang Diandra tadi sampaikan. Nah, kemudian alat dan bahannya itu biasanya sudah karena kita akan melakukan eksperimen begitu, itu biasanya sudah ada takaran-takaran yang jelas ya. Misalnya tadi ada minyak esensial chamomile. Nah, chamomile itu ya. Nah, itu tuh berapa gitu. Itu berapa takarannya begitu ya. Kemudian butuh alatnya juga berapa. Nah, seperti itu. Jadi melakukan sebuah penelitian berupa produk, berupa eksperimen. Nah, alat atau bahannya itu disajikan lebih jelas gitu takarannya begitu ya. Jadi kalau dilihat di proposalnya Diandra ada beberapa yang belum jelas takarannya. Jadi mungkin apakah bisa diperjelas begitu ya takarannya. Nah, kemudian terkait dengan penelitian ini menarik kalau menurut Bu Ani ya. Karena memang apalagi dengan masa COVID seperti ini ya, pasti banyak orang yang susah tidur gitu ya, termasuk Bu Ani sendiri ya, pasti karena depresi, ketakutan gitu ya, dengan suasana yang mencekam gitu ya. Ini menarik gitu, dan ini pasti akan solutif gitu ya, dan memberikan dampak yang luar biasa kalau penelitian ini berhasil gitu, karena ini sebuah solusi ya yang ditawarkan oleh Diandra. Nah, mungkin nih nanti Diandra akan melakukan keefektifan dari penggunaan lilin ini akan melihat efektif atau tidaknya ini dengan seperti apa gitu ya, dengan seperti apa. Jadi ini harus ditetapkan dulu sampelnya siapa, karena kalau umum kan juga ya seperti apa yang akan Diandra lakukan. Jadi ketika Diandra nanti membuat sebuah produk, kemudian produk lilin aromaterapi ini diuji cobakan begitu ya, apakah itu berhasil atau tidak. Nah, ini diuji cobakannya ini sampelnya pada siapa begitu ya. Kemudian pada siapa, dan ya sehingga nanti melihat, oh ini berhasil loh, penggunaan lilin ini berhasil untuk mengatasi insomnia. Itu mungkin ya pertanyaan Bu Ani satu aja yang itu. Kalau selebihnya yang lain-lainnya tadi berupa saran-saran aja. Ya, itu saja mungkin ya dari Bu Ani. Jangan banyak-banyak. Terima kasih Bu Linda. Hatur nuhun. Sama-sama Bu Ani, terima kasih. Langsung dijawab sama Diandra atau gimana Bu Ani? Boleh, mangga. Silakan Diandra untuk menjawab pertanyaan tadi Bu Ani, seberapa efektivitas? Ya, jadi seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, lilin itu akan diuji cobakan pada tanggal 12 Maret. Nanti akan diuji cobakannya kepada orang di rumah, seperti ibu, ayah, atau adik. Nanti akan dilihat, misalnya satu malam sebelum menggunakan lilin itu, kayak gimana misalnya ketika sedang mengalami insomnia, malam sebelumnya, sebelum menggunakan lilin itu, bakal kayak gimana, kan bakal merasa ada rasa kecemasan atau mungkin stres, depresi karena penyebab insomnia tadi. Setelah itu, hari setelahnya itu akan dicobakan dengan menggunakan lilin tersebut. Nanti keefektifannya itu bakal dilihat dari perbedaan malam sebelumnya dan malam ketika menggunakan lilin. Apakah bakal merasa lebih rileks, lebih tenang, kayak gitu. Oke, berarti keluarga ya yang jadi sampelnya ya.
sudah ditentukan sama Ya, Diandra sendiri, keluarga sendiri atau berapa keluarga yang akan jadi sampel? keluarga sendiri. Oh, keluarga sendiri. Oke. Terima kasih, Diandra. Oke, jawaban yang mantap ya dari Dian ya. Terima kasih Bu Ani atas Iya. pertanyaan dan masukannya ya. Oke, baik. Sama-sama. Lanjut ke penguji kedua. Ada Bapak Tony yang sudah tidak sabar nih dari tadi untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Linda. Mohon izin Bu Ani, ayah bunda. Ya, Dean, lagi happening banget ya. Chamomile tuh happening banget. Lagi rame banget nih di perbincangannya karena memang orang-orang banyak yang insomnia, banyak yang stres juga dampak COVID ini. Nah, yang pertama ingin Pak Tony tanyakan, kira-kira inovasi apa yang bikin kamu berbeda dengan chamomile, lilin-lilin chamomile yang ada sekarang gitu ya, karena sekarang udah mulai banyak yang pakai nih. Dia harus menyediakan inovasi terbaru, apa itu wadahnya, apakah nanti efeknya atau wanginya yang berbeda dan lain sebagainya. Kira-kira bisa dijelasin nggak kira-kira bakal kemana nih si inovasinya yang bikin beda chamomile-nya Dean sama chamomile-nya orang lain? Itu Ya, yang jadi pertama. Boleh dijawab dulu Dean. Jadi yang pertama yang membuat beda itu dia akan menggunakan bahan yang lebih aman dan juga dari dekorasinya sama bentuk dari lilinnya itu akan dibuat berbeda. Itu akan dibuat menarik dan seunik mungkin. Menarik dan seunik mungkin ya. Gitu. Ini pembelajaran juga Dean kayak tahun lalu ya ada yang bikin hand sanitizer dengan bentuk yang kecil terus wanginya tuh beda gitu, wangi permen karet. Nah, itu dia akhirnya jadi jualan. Aklasa jadi jualan dan penjualannya lumayan tinggi gitu. Katanya saya nggak ngerti ini kenapa bisa tinggi penjualannya, katanya padahal cuma hand sanitizer gitu. Nah, di sini juga Pak Tony harapin dari Dean ada inovasi ya, dari entah dari bentuknya yang tadi ya dan entah dari dekorasi si lilinnya atau bagaimana. Yang jelas karena ini produk berarti Dean harus bisa menarik orang lain juga selain dari manfaatnya ya gitu. Dan bisa jadi orang jadi perhitungan gitu, jadi diperhitungkan lilin Dean memang bagus gitu ya, selain manfaatnya oke, desainnya oke, jadi ingin juga gitu orang teh punya lilin itu gitu, ingin juga nyoba. Nah itu harus diperhitungkan ya. Dean bagus banget jawabannya, jadi nanti harus dipertanggungjawabkan ya yang tadi si desainnya harus bagus, kemudian harus bisa diterima orang-orang gitu ya. Kalau lilin Dean itu lebih berbeda gitu, lebih ada inovasinya dibanding lilin yang lain. Terus yang kedua, nah nanti saat diujikan tidak usah saat orang mengalami insomnia. Dan ketika orang pakai lilin aromaterapi tidur juga jadi lebih nyenyak ya, walaupun tidak punya masalah gitu ya. Ya aku mah happy aja hari ini Pak, tapi pakai lilin aromaterapi itu jadi membantu juga. Nah itu bisa jadi bahan perhitungan nanti ketika diujikan gitu ya, apakah memang tidurnya jadi lebih lelap, lebih enak, lebih rileks atau gimana, karena gunanya kan untuk relaksasi gitu. Itu aja sih dari Pak Tony mah, bagus banget. Terus kalau bisa mah kalau memang pengen mempengaruhi ke orang biar jadi ingin membuat lilin yang lebih beragam gitu kan, tadi dibilang di tujuan inovasinya itu ya, biar orang-orang jadi tahu gimana caranya lilin yang mudah tuh gimana gitu, yang menarik gimana. Nah itu berarti Dean harus bisa memaparkannya nanti gitu ke orang-orang, cara bikin lilinnya gimana, divideoin gitu ya dari awal sampai akhir, biar orang-orang tuh tahu bikin lilin teh gampang loh, dan dia cuma gampang, lilinnya juga bermanfaat. Nah Dean harus bisa kasih tahu itu ke orang gitu ya. Itu mungkin keren banget, ini happening banget, ngambil temanya bagus, lagi rame di mana-mana ya chamomile. Mudah-mudahan manfaat untuk Dean dan keluarga juga di rumah. Terima kasih, nuhun Bu Linda. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony. Ya, terima kasih atas pertanyaan serta masukannya ya. Luar biasa, dari penguji 1 dan penguji 2 memberikan pertanyaan yang sangat menginspirasi untuk penelitian Dean selanjutnya, beserta saran dan masukannya juga ya Dean ya. Bisa nanti Dean coba dan Dean konsultasikan kembali kepada pembimbingnya. Itu Pak Yusuf tadi sudah sesi tanya jawab ya. Untuk revisinya nanti insya Allah catatannya akan menyusul ya.
Rupanya Pak Yusuf sudah ada orang tuanya Dean ya Pak Yusuf ya? Ya, sudah ada ayah dan bunda. Mungkin sekarang saatnya untuk kesan dan pesan dari ayah atau bunda dari Deandra. Silahkan untuk ayah atau bunda. Iya. Ibu mau ayah, Bu? Boleh dua-duanya. Boleh Ya. dua-duanya. Izin. Ya, ayah dulu yang kedua ya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami, saya dan orang tua dan ibunya bisa hadir dalam kegiatan ini, presentasi rencana karyanya Deandra dan juga bisa bertemu dengan teman-teman Deandra semua. Kesannya sih, kalau saya sebagai orang tua, yang pertama Deandra ternyata dalam proses penyusunan cukup tekun, mencari sumber referensi, kemudian menyelesaikan apa yang jadi arahan pembimbingnya gitu ya, dan juga yang menjadi kesan menarik seperti Pak Tony sampaikan, ini kan chamomile ini sedang happening dan purpose-nya itu relate dengan kondisi sekarang di mana orang susah tidur kira-kira gitu, dengan kondisi yang kekinian yang serba sulit, serba deg-degan. Sekarang adiknya, besok kakaknya yang terkena COVID itu kan dulu kemarin teman sekantor, sekarang teman semeeting gitu kira-kira. Jadi itu membuat susah tidur. Nah ini mudah-mudahan sih dengan adanya invention dari Deandra itu bisa membantu sedikit lah, paling tidak ke orang tuanya, ke ayahnya yang dan ke ibunya yang memang agak sulit tidur juga akhir-akhir ini gitu. Agak kurang rileks tidurnya. Lagi kan 50%, 100%, 50% lagi gitu kan di sekolah juga online offline-nya. Itu sih kalau pesannya Deandra itu apa yang disampaikan oleh Bu Ani, oleh Pak Tony, Tanda Bulan itu sangat bermanfaat. Bu Ani menekankan bagaimana Deandra harus bisa menyusun prakarya dengan secara sistematis sesuai dengan tata itu ya, dalam penyusunan, sistematika penyusunan, dan tadi Pak Tony sampaikan bahwa ini harus bermanfaat kepada yang lain, harus jadi beda dibandingkan dengan chamomile yang lain. Itu menurut ayah sih bagus banget. Saya kira itu Bu Linda, Pak Tony, dan Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Ayah Dean sudah memberikan tanggapan ya. Semoga menjadi penyemangat gitu ya untuk Dean melanjutkan penelitiannya dalam membuat produk. Oke. Selanjutnya sudah ada Ibunda dari Dean. Barangkali mau memberikan tanggapan juga Bunda, silakan. Iya, terima kasih waktunya Bu Linda. Udah sih tadi kayaknya diborong sama ayahnya ya. Cuma di sini saya ingin mengapresiasi aja apa yang sudah dilakukan oleh Deandra, yang dikatakan ayahnya tadi tekun banget, karena Deandra itu anaknya apa ya, kalau sangat bertanggung jawab dengan apa yang ditugaskan oleh sekolah gitu. Apalagi ini yang dia kerjakan itu memang dia sangat suka gitu dengan temanya, karena memang dipesankan dari awal juga oleh guru juga, saya juga bahwa kalau membuat suatu yang MSP ini harus sesuatu yang memang diminati, disukai agar menjalankannya, mengerjakan tugasnya itu tidak terasa berat dan menikmati gitu. Sempat saya juga kasih masukan hal-hal lain, maksudnya tema yang lain, tapi dia tetap dengan teguh bahwa dia ingin ini gitu, karena memang pendiriannya kuat sekali. Deandra itu kalau sudah yakin dia itu tidak bisa tergoyahkan gitu, dan dia tekun banget dan sangat istilahnya berdedikasi lah ya dengan melaksanakan proyek-proyek ini gitu. Itu aja sih Bu, dan terima kasih juga masukannya dari Bu Ani dan Pak Tony, itu sangat bermanfaat sekali untuk Dean. Sebagai jangan lupa nih Deandra sebagai catatan tadi ya, semuanya itu sangat bermanfaat untuk lebih baik lagi nanti untuk ini kan nanti akan percobaan ya Deandra. Jadi mudah-mudahan lancar sampai nanti bisa diuji cobakan kepada keluarga katanya gitu ya. Begitu aja mungkin Bu Linda.
dari saya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bunda Dean sudah memberikan tanggapan dan semangat buat Dean ya. Mudah-mudahan tadi betul semoga lancar ke depannya dalam membuat produk ini ya. Oke, baik, untuk menutup sesi presentasinya silakan kembali lagi ke Dean untuk menutup presentasinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas saran dan pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan lagi buat Dean ya, luar biasa. Hebat, Teteh. Good. Good job. Sangat lancar, sangat baik sekali dalam menjawab pertanyaan ya. Oke, Pak Yusuf, kita masuk ke presenter kedua ya, Pak Yusuf. Ada siapa Pak Yusuf di presenter kedua? Iya, untuk presenter kedua adalah Malia Hasna Ajiza dengan judul Pengaruh Berlatih Vokal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Ekskul Vokal di SMP Tunas Unggul. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan kepada Malia. Silakan Malia. Silakan Malia. Oke, sudah ada Malia. Udah ada. Sudah ada. Silakan. Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul di acara sidang proposal MFSP Personal Project. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ani Sopiani SPD dan Bapak Tony Hernowo SPD selaku penguji sidang proposal saya hari ini. Tak lupa, saya berterima kasih kepada orang tua dan ibu bapak guru serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Perkenalkan, saya Malia Hasna Aziza dari kelas 9 Expert yang akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Pengaruh Berlatih Vokal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa Ekskul Vokal di SMP Tunas Unggul. Dengan pembimbing Bapak Adit Muktiawan SPD dan Ibu Linda Widianti SUD. Baik, tanpa berlama-lama, kita akan langsung mulai saja pada slide pertama dari proposal saya. Latar belakang masalah. Pada zaman sekarang, musik sudah banyak berpengaruh di kehidupan kita. Saat ini, hampir semua orang di dunia sudah mengenal musik. Musik sudah menyebar luas di kalangan anak-anak, di kalangan remaja, orang dewasa, bahkan hingga lansia. Banyak juga dari mereka yang menjadikan musik sebagai hobi maupun profesi. Hal yang paling penting dalam bermusik, mungkin salah satunya adalah vokalis atau penyanyi. Hampa rasanya jika hanya ada instrumen pengiring tanpa adanya vokalis. Bernyanyi atau bersenandung adalah suatu tindakan vokal yang menghasilkan hal musikal dengan menggunakan suara. Aktivitas ini tentunya ditambah dengan hal musikal dengan menggunakan suara. Seorang yang bernyanyi disebut penyanyi atau vokalis. Lalu, ada beberapa unsur yang diperlukan dalam bernyanyi, seperti teknik pernapasan, artikulasi, intonasi, resonansi, frasering, dan ekspresi. Percaya diri, dan jika kita berbicara tentang percaya diri adalah suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri, sehingga dalam melakukan tindakan tidak terlalu sering merasa cemas, merasa bebas, untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan dan memiliki tanggung jawab atas keputusan atau tindakan yang dilakukan. Jika kita menerapkan teknik-teknik vokal dalam keseharian kita, seperti berbicara dengan sesama, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya, kita akan lebih terlatih sehingga munculnya rasa percaya diri dalam diri kita. Dari uraian tersebut, saya mengangkat tema ini karena selain ketertarikan saya dalam bidang musik, topik ini merupakan topik yang cocok dibahas melihat perkembangan remaja pada saat ini. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 3 poin, atau kita akan mengulik 3 latar belakang masalah yang paling terpenting dalam tema ini. Yang pertama, macam-macam teknik vokal dasar yang sering diterapkan, pengaruh penerapan teknik vokal dalam keseharian, dan pembentukan rasa percaya diri. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa pengaruh berlatih vokal terhadap kepercayaan diri siswa ekskul vokal di SMP Tunas Unggul? Dan yang kedua, berapa besar tingkat pengaruh berlatih vokal dalam meningkatkan kepercayaan diri?
Selanjutnya berbicara soal tujuan penelitian, ada 2 tujuan penelitian yang sudah saya susun. Yang pertama, mengetahui pengaruh berlatih vokal terhadap kepercayaan diri siswa vokal di SMP Tunasunggul, dan yang kedua, mengetahui tingkat pengaruh berlatih vokal dalam meningkatkan kepercayaan diri. Sebenarnya dari 2 tujuan penelitian ini tidak jauh berbeda, namun yang membedakan ialah yang pertama atau yang sebelah kiri itu merupakan apa sih pengaruh berlatih vokal yang meningkatkan kepercayaan diri, dan sedangkan yang kedua atau yang sebelah kanan itu merupakan presentasi dari hasil penelitian yang nanti saya lakukan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui kuesioner. Kuesionernya berbentuk digital, yaitu Google Form, dan nanti di sana saya akan menyertakan beberapa pilihan dan uraian yang nantinya akan diisi untuk menjadi bahan penelitian saya. Kuesioner ini akan diberikan kepada siswa dan siswa eskul vokal di SMP Tunasunggul. Selanjutnya, langkah penelitian. Langkah penelitian ini akan dimulai dari menentukan tema yang pertama, dan kedua membuat judul, ketiga menyusun proposal, keempat mengumpulkan data, kelima menganalisis data, dan yang keenam akan menarik simpulan dan saran. Mungkin untuk sekarang kita sudah berada di tahap ketiga, yakni menyusun proposal, yang nantinya akan disusun untuk mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik simpulan dan saran. Ini merupakan jadwal penelitian yang sudah saya susun sedemikian rupa, yang nantinya akan dilakukan yang berakhir berpuncak pada 18 sampai 25 Mei, yakni exhibition atau sidang MSP Personal Project. Sistematika penulisan. Di dalam proposal saya, itu berisi yang pertama ada sampul atau cover, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengumpulan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Selanjutnya daftar pustaka. Di dalam daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber yang saya ambil untuk menyusun proposal saya. Yakni saya memakai 2 media, yaitu buku atau modul dan sumber internet. Yang pertama, sumber buku dan modul Tim Bahasa SMP Tunasunggul 2022, Pedoman Penulisan MSPPP Bandung Tunasunggul. Dan yang kedua merupakan sumber internet, yakni Bernyanyi Unisono, Pengertian Teknik Vokal dan Organ Suara Manusia, yang diakses pada 21 Januari 2022, dan yang kedua, pelatihan teknik vokal untuk meningkatkan kemampuan bernyanyi pada siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler paduan suara SMA Negeri 13 Bon, yang diakses pada 21 Januari 2022. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Ya, dan selanjutnya kita akan berlanjut kepada sesi tanya-jawab. Oke, baik. Terima kasih Malia, luar biasa presentasinya lancar sekali ya. Boleh tepuk tangan dulu dari semuanya. Sangat lancar ya Pak Yusuf ya, Malia ya, kalau sudah presentasi. Sangat lancar sekali, sudah bagus sekali ya. Oke Pak Yusuf, kita masuk ke sesi tanya-jawab nih. Dari penguji 1 dan penguji 2, silakan Pak Yusuf pilihkan mau penguji 1, 2 atau penguji 1 atau penguji 2. Untuk kali ini silakan kepada Bapak Tony Hernowo. Silakan Bapak Tony. Yang agak keras ya Pak Tony. Cek. Nah, ya cukup. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Yusuf. Halo Malia. Kita bertemu lagi, tidak usah dicari-cari, Malianya ada. Gimana rasanya setelah presentasi? Lega Pak. Iya, Malia, kalau satu pertanyaan aja sih. Malia tahu indikator kepercayaan diri apa aja? Insya Allah tahu Pak. Nah, boleh disebutkan mungkin salah duanya atau apa yang Malia tahu aja, sebutin yang Malia tahu aja. Kira-kira apa? Yang Malia tahu apa aja, coba indikator kepercayaan diri. Yang tahu aja, jangan banyak-banyak yang tahu Malia apa aja. Oke. Sebelumnya Mbak Tony makasih untuk pertanyaannya, izin menjawab. Menurut Malia, indikator percaya diri itu yang udah Malia lakuin dan yang relate sama Malia itu, yang pertama kita udah berani berpendapat atau udah berani ngelakuin hal yang
menurut dia itu susah atau misalnya dia mencoba hal baru itu udah merupakan poin dari indikator percaya diri. Yang pertama itu, yang kedua kita bisa membuat keputusan sendiri tanpa kayak ragu atau misalnya dia ada ini bisa nggak ya gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin nggak mudah putus asa. Terus yang keempat berani berbicara di depan kayak presentasi atau misalnya berbicara di depan umum. Dan yang keenam mungkin selanjutnya berani bertanya, berani berpendapat gitu. Terima kasih Malia ya. Mungkin sebagian udah paham banget ya si indikator kepercayaan diri itu apa. Tapi nanti Pak Tani titip yang indikatornya itu silahkan Malia cari sumber referensi ya dari para ahli, mengutip dari sana. Kan banyak tuh ya, ada menurut Kemendikbud, ada berbagai macam orang yang sudah meluriskan itu ya tentang indikator kepercayaan dirinya. Nah, nanti karena memang ujung tombaknya ada di pertanyaan-pertanyaan Malia nanti yang ada di kuesioner itu. Nah, jadi unsur-unsur si indikator kepercayaan dirinya juga harus ada gitu ya dari masuk ke pertanyaan itu. Karena kuncinya semuanya di kuesionernya Malia. Kalau ini memang bagus banget ya, kan orang-orang tuh yang masuk vokal school vokal teh kan banyak ya. Tapi tipe-tipenya beda-beda gitu. Tapi mereka tuh suka nyanyi, tahu tekniknya dan sebagainya. Tapi teknik penguasaannya kan beda-beda, yang dipakai teknik yang paling jagonya beda-beda gitu ya. Suaranya juga beda-beda. Kepercayaan dirinya juga diukur. Nah, ini bagus banget. Jadi kita bisa tahu gitu ya manfaat dari si eskul vokal ini ya, berlatih vokal ini ke kepercayaan dirinya. Nah, cuman ujung tombaknya lagi-lagi harus diperhatikan si indikatornya. Nanti pertanyaan-pertanyaannya harus memang kena banget ke tujuannya ya, ke indikator kepercayaan dirinya itu. Itu aja titip atau lima. Udah cukup. Terima kasih Melia sudah menjawab. Lanjut ke Bu Linda lagi, mangga. Oke, baik. Terima kasih Pak Tony atas pertanyaan dan masukannya, sangat bermanfaat sekali ya nanti buat Malia dalam menyusun kuesionernya ya Malia. Untuk indikatornya dimasukkan ke kuesioner. Oke, baik. Lanjut saja ya Pak Yusuf ya. Ya, lanjut saja ke penguji kedua. Ya, penguji mana kedua. Ibu Ani? Oke, hai Malia. Aduh, ketemu lagi ya, udah gede ya. Tapi masih tetap gitu ya, suaranya tuh lembut banget kalau Malia ya. Dan betul, percaya dirinya juga udah kelihatan banget lah dari zaman orok kayaknya ini Maya. Oke, tadi nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Tony itu sebenarnya apa yang mau disampaikan sama Bu Ani sih sebenarnya ya. Jadi udah duluan ya sama Pak Tony ya. Sehati kita ya Pak ya. Jadi betul ya, indikator kepercayaan diri ini memang harus jelas dulu karena ini penelitiannya kualitatif ya, Malia ya. Jadi ini pastinya ada kuesioner, betul tadi kata Malia. Dan kuesioner ini yang nanti akan membantu penelitian Malia begitu ya. Dan yang menentukan bagaimana kuesionernya adalah itu tadi, indikatornya harus jelas sehingga nanti bikin pertanyaannya yang akan diberikan kepada sampel nanti gitu ya, itu jelas. Dan itu memang harus dimasukkan ke dalam proposal tadi ya. Kalau proposal yang Bu Ani baca punya Malia ini memang baru sebatas akan ada kuesioner begitu ya. Tapi memang kuesionernya ini belum ditampilkan. Misalnya berapa pertanyaannya, bagaimana bentuk pertanyaannya gitu ya. Itu juga jadi nyambung lah tadi sama yang Pak Tony sampaikan. Mungkin harus dimasukkan juga itulah ke proposalnya Maya ya. Oke. Terus apa dong ya kalau tadi udah sama Pak Tony, dari Bu Ani apa gitu ya? Ya masih ada masih ada stok. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi penulisan ya lagi-lagi Bu Ani apa ya ingin memberikan saran ya untuk Malia. Dari sisi penulisan juga tadi sama dengan Deandra nih kasusnya. Kalau Bu Ani menemukan masih ada yang kurang konsisten ya Malia ya. Penulisan lagi-lagi di latar belakang ya. Ada latar belakang, tapi ada juga latar belakang masalah. Nah, ini tolong dikonsistenkan. Kalau tipe-tipe sih Bu Ani nggak lihat ada tipe-tipe nih kayaknya. Udah ini ya, udah lebih rapih nih Malia. Terus
Yang dari sisi penulisan sih semua itu aja palingnya yang bisa Bu Ani sampaikan. Tapi kalau dari sisi apa tadi ya yang tadi disampaikan ya untuk indikator itu sudah juga disampaikan. Terakhir ini paling apa ya penelitian yang Malia lakukan ini sebenarnya kalau bisa Bu Ani tebak itu dari Malia sendiri sebenarnya ya, dari pengalaman Malia, benar nggak sih ya? Dari pengalaman Malia yang kemudian ingin mencoba, mungkin kalau ini udah jadi, udah diuji cobakan, ini akan bisa membuat teman-teman yang lain yang mungkin kurang pede bisa promosi ekskul gitu ya, promosi ekskul vokal gitu ya, dicoba ke vokal gitu ya. Ini bagus, ini apa ya, patut diteruskan gitu ya, supaya itu tadi karena kepercayaan diri ini, apalagi tadi indikatornya banyak. Ini satu hal yang mesti dimiliki oleh setiap orang gitu ya, percaya diri melakukan sesuatu. Tapi memang untuk percaya diri ini kita harus punya apa ya, prior knowledge katakanlah begitu ya, atau keterampilan dasar atau pengetahuan dasar yang itu juga tidak mudah gitu ya. Kita bisa percaya diri kalau kita punya sesuatu yang memang bisa membuat kita itu percaya diri gitu ya. Nah, ini yang harus apa ya, harus terus digali begitu ya, dikembangkan, dan mudah-mudahan melalui ekskul, salah satunya ekskul vokal ini tadi kan Malia juga sebutkan ada teknik-teknik dalam berbicaranya begitu ya, dengan yang relate sama seni vokal gitu. Ini harus terus dikembangkan ya. Jadi mudah-mudahan nanti di penelitian yang Malia lakukan nih lancar ya, termasuk teman-teman yang lain juga ya, Diandra dan teman-teman yang lain ini lancar sehingga bisa membuat teman-teman jadi semakin percaya diri dengan dirinya begitu ya, dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Ya, itu aja mungkin ya dari Bu Ani ya. Hatur nuhun Bu Linda dan Pak Yusuf. Ya, sami-sami. Baik, Bu Ani. Sami-sami ya Pak Yusuf ya. Alhamdulillah tadi Malia sudah mendapatkan pertanyaan dan masukan-masukan yang nanti mendukung gitu ya Pak Yusuf ya untuk penelitian Malia ini gitu. Oke, di sini rupanya Pak Yusuf sudah ada Mama Malia ya? Iya, ada Bunda Malia di sini ada. Bunda Malia. Iya. Oke, kita persilakan saja. Silakan Bunda. Jelas suara saya, Bapak Ibu? Ada, Bunda. Jelas. Ada jelas. Alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, Bu Linda, Pak Yusuf, Pak Tony, dan Bu Ani. Ketemu lagi, Bu. Dan teman-teman Malia semuanya yang mudah-mudahan dalam sehat. Ya, alhamdulillah ya, tahapan pertama mungkin ini ya, tahapan pertama sidang proposal MSP-nya Malia sudah terlewati. Dari saya sih seperti biasa untuk Malia karena cukup mandiri ya dari dulunya, jadi setiap tugas hanya mungkin beberapa kali diskusi ya, milih judul apa ya yang relate aja dengan keseharian Malia dan ketertarikan Malia memang ke vokal. Saya kemarin hanya ikut minta arahan saja sama guru pembimbing. Paling kemarin ada beberapa judul, tapi akhirnya dipilih kepercayaan diri. Saya hanya mendukung saja ya kemarin pada dasarnya. Kalau tadi lihat proposal yang disampaikan, betul saya juga setuju ya dengan masukan dari Pak Tony dan Bu Ani. Ada beberapa indikator yang memang kurang ditampilkan mungkin ya, Kemudian jumlah responden mungkin ya Kak ya. Jumlah responden mungkin kakak memilihnya hanya siswa-siswi yang ikut ekskul vokal saja ya Kak. Ibu nggak tahu sih itu berapa jumlahnya, dan di masa pandemik ini apakah memang masih aktif gitu ya, aktif kegiatan ekskul vokalnya. Tentunya ini nantinya ke hasilnya sih, saya khawatirnya ke hasilnya aja kalau memang misalnya di masa pandemik ini tidak terlalu aktif nih siswa-siswi di ekskul vokal ini, apakah bisa objektif hasilnya nantinya. Atau kalau tadi menurut Bu Ani ya, bahwa ternyata mungkin misalnya diketahui bahwa berlatih vokal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri secara umum. Apakah mungkin bisa diterapkan juga bukan hanya siswa-siswi yang ikut ekskul misalnya, itu sih Kak. Jadi mungkin perlu dicari tahu dulu, digali dulu
situasinya saat ini, saat pandemik, apakah masih bisa cukup objektif untuk menilai respondennya, untuk menilai kepercayaan diri yang berlatih vokal di ekskul vokal di Tunas Unggul. Sejauh ini sih mungkin tadi saran masukan dari Pak Tony juga ya, diperjelas lagi indikator-indikator kepercayaan diri, kemudian teknik-teknik berlatih vokal juga mungkin itu nanti Malia harus mencari tahu literasinya lebih dalam lagi. Sisanya sih mungkin nanti sambil dibimbing ya Bu ya. Saya ya seperti biasa terima kasih Malia atas segala effortnya, karena semuanya memang ya boleh dibilang mandiri Bu. Kami berdua hanya lebih ke mendengarkan, kalau memang misalnya ada kadang mengecek aja sudah selesai dan sebagainya sudah. Saya cuma menitip mungkin ke teman-teman semuanya, bukan cuma Malia ya, karena di 6 bulan awal 2022 ini akan semuanya ineras ya Bu ya, seperti Bu Linda dan Pak Tony, Pak Yusuf sampaikan, ineras semuanya di level 9 ini. Jadi selain MSP dan lain-lainnya mungkin persiapan lain ya Bu ya. Saya kira demikian dari saya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian sudah membimbing, dan Malia semoga penelitian ini, pengambilan riset, kemudian pengolahan nanti hasil risetnya bisa lancar sampai nanti pada waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bunda atas kehadirannya, semangatnya untuk Malia juga, masukan-masukannya juga ya tadi menambahkan, mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk Malia melakukan riset ini nanti ke depannya dengan baik dan lancar ya. Oke, baik Malia, silakan untuk menutup presentasi tadi Malia. Ya, baik. Dapat disimpulkan bahwa rasa percaya diri sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Kepercayaan diri itu dapat dibangun dengan salah satunya berlatih teknik-teknik vokal dasar. Seperti apa yang disampaikan oleh Robert Kiyosaki dan Samuel Johnson, percaya diri adalah syarat pertama untuk melakukan sebuah hal. Dan keyakinan berasal dari disiplin dan latihan. Dengan harapan, apa yang telah saya sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa mengaplikasikan teknik vokal untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam dunia sehari-hari. Saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Oke, presentasi yang luar biasa Malia tadi ya. Rupanya Malia dalam bertutur kata itu sudah sangat lancar ya, Pak Yusuf ya, sangat rapi gitu ya dalam menyampaikan segala sesuatu. Baik Pak Yusuf, sudah 2 presenter ya, alhamdulillah. Berarti tinggal 2 presenter lagi. Ada presenter yang ketiga Pak Yusuf, ada siapa? Iya. Ya, sebelum ke yang ketiga ya, tadi 2 materinya itu sangat relate dalam kehidupan sekarang ya Bu Linda ya. Sekarang itu kan pandemi, jadi banyak kesetresan ya. Yang pertama tadi kita bisa menghirup chamomile dengan nanti akan tidur tenang. Kemudian yang kedua kita akan mendengarkan vokal Malia ya. Iya. Oke, selanjutnya. Betul. Ya, nanti kan vokal Malia juga udah teruji ya di Tunas Unggul. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke pembicara yang ketiga atau presenter yang ketiga, yaitu Jauza Syahla Kinaya Madenda dengan judul Pengaplikasian Teknik Smoke Jepang sebagai Aksesori pada Gaun Pesta Berbahan Satin. Ya, mari kita tepuk tangan terlebih dahulu untuk Jauza. Silakan Jauza untuk share screen-nya. Untuk dimulai. Oke, sudah ada. Ya, sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauza Syahla Kinaya Madenda dari kelas 9 Ingenius. Hari ini saya akan mempresentasikan PPT proposal MSP Personal Project saya yang berjudul Pengaplikasian Teknik Smoke Jepang sebagai aksesoris pada gaun pesta berbahan satin yang dibimbing oleh Pak Dani, Wawan Harida, SPD, dan Bu Juju Juarsih.
Yang pertama, latar belakang. Dunia fashion di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, mulai dari model busana, rancangan pakaian, gaya kostum, dan lain-lain. Fashion memiliki berbagai jenis, salah satunya adalah pakaian. Biasanya, pakaian bisa digunakan sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Baik disadari maupun tidak, kita bisa melihat kepribadian seseorang dengan hanya melihat pakaian yang digunakannya. Model pakaian zaman sekarang pun sudah sangat bervariasi, mulai dari model formal, casual, sporty, boyish, feminim, dan sebagainya. Dengan begitu juga dengan gaun formal yang sudah mulai dimodifikasi. Gaun sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu vestitus. Sebuah gaun adalah garment atau set pakaian yang biasanya digunakan untuk wanita. Tentunya hal tersebut juga berhubungan dengan kain yang digunakan. Terkadang gaun harus menggunakan kain tertentu agar hasilnya lebih maksimal. Dari banyaknya jenis dan tipe kain di dunia fashion saat ini, penulis tertarik pada kain satin karena bahannya yang lembut dan mengkilat. Tidak hanya itu, penulis ingin menambahkan ornamen pada gaun pesta dengan menerapkan modifikasi jahitan smock Jepang pada bagian-bagian baju tertentu, misalkan pada bagian dada ataupun tangan. Smock sudah dikenal berpuluh-puluh tahun yang lalu. Istilah smock berasal dari Inggris, yaitu smock yang berarti mengerut. Dalam dunia menjahit, smock adalah salah satu teknik membuat kerutan-kerutan pada kain. Dengan ini, saya berharap smock Jepang bisa lebih dikenal oleh siswa-siswi dan guru-guru SMP Tunas Unggul. Ini contoh smock Jepang yang akan saya aplikasikan ke gaun pesta tersebut. Identifikasi inovasi. Berdasarkan penerapan di atas, penulis dapat mengidentifikasi inovasi sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana proses pengaplikasian teknik smock Jepang sebagai aksesoris pada gaun pesta berbahan satin. Yang kedua, teknik jahit apa yang cocok untuk diaplikasikan di gaun pesta agar gaun pesta termodifikasi dengan baik. Tujuan inovasi. Berdasarkan identifikasi inovasi di atas, penulis menentukan tujuan inovasi sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui proses penerapan teknik smock Jepang sebagai aksesoris pada gaun pesta berbahan satin. Yang kedua, memilih teknik smock Jepang untuk diaplikasikan di gaun pesta agar termodifikasi dengan baik. Lalu ada alat dan bahan yang digunakan untuk membuat smock Jepang. Untuk alatnya, yang pertama ada kapur jahit, pengaris jahit, jarum jahit, benang jahit. Lalu bahannya ada kain satin polos. Berikut langkah kerja yang digunakan untuk membuat proposal. Yang pertama menentukan tema proyek, yang kedua menentukan judul, yang ketiga menyusun proposal, yang keempat menyiapkan alat dan bahan, yang kelima praktik keterampilan, yang keenam menulis jurnal, yang ketujuh menarik kesimpulan. Lalu ini jadwal kerja yang sudah saya lakukan 3-2 minggu yang lalu. Lalu jadwal kerja yang akan saya lakukan 1-16 Maret 2022. Yang pertama mencari kain satin, yang kedua mendesain pakaian, yang ketiga membeli kain dan perlengkapan untuk membuat pakaian, yang ketiga menjahit bahan di tukang jahit, yang keempat mendokumentasikan pembuatan teknik smock Jepang. Lalu ini jadwal kerja yang akan saya lakukan. Sistematika penulisan proposal disusun sebagai berikut. Yang pertama, sampul. Yang kedua, daftar isi. Yang keempat, bab 1 pendahuluan, yang isinya latar belakang masalah, identifikasi inovasi, tujuan inovasi, alat dan bahan, langkah kerja, jadwal kerja, sistematika penulisan, dan yang terakhir, daftar pustaka. Lalu ada daftar pustaka, yang pertama dari sumber buku, yaitu ada Hilmiah Fahira 2021, Inovasi Desain Pakaian Modern Bergaya Casual dengan menggunakan bahan kain tradisional Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Tim Bahasa SMP Tunas Unggul 2022, Pedoman Penulisan Proposal MSP Personal Project. Lalu sumber internet ada Fitline 2015, 8 jenis kain untuk membuat gaun pengantin. Lalu ada Vogue Runway 2016, Kenzo Fall 2016. Ada Zargon 2017, kenali jenis gaun wanita dan kategori dress berdasarkan bentuknya. Lalu ada Maharani Alfiani 2021, tutorial smock Jepang. Lalu ada Asfian Akbar 2021, fashion adalah, dan yang terakhir belajar jahit 2022, mengenal teknik smock Jepang dan penerapan untuk pemula.
Sekian dari saya, maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ya. Jauza. Ya, yang sudah mempresentasikan isi proposalnya. Luar biasa ya Pak Yusuf ya. Jadi 3 presenter ini memilih tema yang berbeda-beda ya Pak Yusuf ya. Ada Iya. ya riset, Jauza juga ini rupanya produk juga ya Pak Yusuf ya. Produk Luar juga. biasa. Bu Linda suaranya. Oh iya. Apa. Tadi di mute. Anak level 9 tapi sudah bisa mencari ide yang sangat menarik gitu ya. Bagus sekali. Nah, langsung saja ya Pak Yusuf kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Iya. Silakan Pak Yusuf dipilih. Untuk sesi tanya jawab yang pertama, mangga untuk Miss Ani dulu ya. Silahkan Miss Ani. Oke, kembali lagi ya ke saya ya. Ya. Nuhun Pak Yusuf. Miss Hai Ani. Jauza. Hai Bu. Aduh, sudah lama ya terakhir kita ketemu. Kapan ya Jauza ya? Waktu ke Australia. Oh, terakhir waktu ke Australia. Sekarang alhamdulillah ya kita ketemu lagi di sini ya. Walaupun secara online gitu. Dan ternyata sekarang udah kelas 9 aja ya. Oke, Jauza, Bu Ani mah inget banget ya. Emang Jauza itu kalau di SD itu memang senangnya kayaknya fashion gitu ya, dunia fashion nih. Bahkan betul tadi kata Jauza mencerminkan kepribadian katanya tadi ya. Dengan apa yang kita gunakan begitu tadi mencerminkan katanya kepribadiannya. Nah, tertarik nih Miss Ani dengan kalimat itu nih Jauza. Boleh dong dijelaskan emang gimana sih kepribadian seseorang bisa dilihat dari pakaiannya itu seperti apa? Boleh dong? Sebelumnya Bu maaf Jauza izin mau ngecas laptop dulu. Ya bangga. Jadi kepribadian itu bisa dilihat dari pakaiannya ya Bu Ani ya. Betul. Itu gimana gitu kalau pakaiannya? Pakaian yang rapi. Yang kusut. Berarti orangnya sangat teratur gitu kan? Iya. Gitu ya. Sangat smart. Nah, pengen dengar dari Jauza seperti apa gitu. Kalau Pak Yusuf nih pakaiannya senangnya pakai kaos, itu akan mencerminkan apa begitu. Ya, pengen dengar nih dari Jauza nih. Jadi misalkan kayak tadi Pak Yusuf misalkan sukanya pakai kaos atau Bu Ani sukanya pakai dress, Bu Linda sukanya pakai kemeja misalkan. Pak Yusuf tuh orangnya apa sih namanya? Simple dan apa sih namanya? Dan memilih buat nyaman, biar nyaman pakaiannya. Misalnya Bu Ani suka pakai dress biar anggun atau gimana. Kalau Bu Linda misalnya suka pakai kemeja, artinya Bu Linda itu orangnya suka yang formal gitu. Kalau Jauza gimana? Jauza bisa menilai diri Jauza sendiri nggak? Kalau setahu Bu Ani kan Jauza emang fashionable banget nih ya. Dari atas sampai bawah tuh kalau misalnya lihat ini mah kekinian banget nih, kayaknya nih calon desainer, calon inilah ya. Gimana kalau dari Jauza sendiri? Jauza lebih ke casual dan feminin. Casual tapi ada femininnya gitu ya. Iya, oke. Ya. Berarti gitu ya. Jadi bisa sedikit terlihat ya dari pakaian yang kita pakai, kepribadian kita agak terlihat gitu ya. Walaupun itu juga mungkin apakah itu betul-betul mencerminkan begitu ya, sesuai atau tidak, nanti mungkin akan ada teorinya gitu ya. Oke, pertanyaan yang kedua nih, boleh ya, 2 aja ya sama Jauza ya. Banyak sih sebenarnya mah, tapi nanti bagi-bagilah sama Pak Tony. Pertanyaan yang kedua nih Jauza, ini kan teknik smoke ini kan seperti yang tadi Jauza tampilkan ya, itu keren banget ya, dan memang apakah pengaplikasiannya itu hanya pada gaun gitu Jauza, atau bisa
pada dress yang biasa dipakai gitu. Kan kalau gaun kesannya kan hanya untuk acara pesta gitu ya. Nah ini bisa diaplikasikan kepada yang lain. Terus nanti itu tadi ya, apakah ini nanti kalau diuji cobakan kemudian berhasil, ini bisa jadi promosi juga ya kalau Zauja nanti mau bikin sesuatu itu yang memang berbeda gitu. Jadi ada nilai jual dan lain sebagainya. Ini gimana, Zauja? Sebenarnya smoke Jepang kan udah dikenal dulu nih. Smoke Jepang itu sebenarnya biasanya di aplikasinya itu ke tas sama cover sheet biasa cover bantal. Oh, bantal. Iya. Sekarang juga mau coba buat di dress, mungkin bisa di baju-baju lainnya. Oh, mungkin bisa ya. Ya mudah-mudahan ya dari apa yang nanti Zauja akan lakukan begitu, produk ini nanti akan ini dan akan jadi branded tersendiri. Zauja nih yang punya nih, hanya Zauja, jadi punya nilai jual nanti ya, mudah-mudahan ya. Oke, terima kasih Bu Linda, Zauja, dan Pak Yusuf. Oke, baik, sama-sama Bu Ani. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya untuk Zauja, betul ya. Jadi tidak sabar ya Bu Ani ya untuk melihat nanti produk dari Zauja ini ya. Nah, langsung saja kita masuk ke penguji selanjutnya, Pak Tony, untuk memberikan pertanyaan. Silakan Pak. Terima kasih Bu Linda. Seperti biasa yang kedua apa ya Bu? Bingung. Pak Tony punten suaranya kecil ya kalau di saya ya. Cek. Ada nggak Bu? Beli dulu headsetnya Pak Tony. Siap. Iya ini aduh headsetnya jelek. Ya kode itu ya. Kode ya. Ya. Alhamdulillah Zauja seru banget lihat apa judulnya ya. Kalau dulu tahun kemarin ada Iva, tahun sebelumnya ada Talita ya. Talita mah desain dress bergaya artsy. Kalau dia ngejahit dari nol, bahan-bahannya dipadu-padankan gitu. Dia coba nge-mix dua genre baju yang berbeda. Nah kalau sekarang Zauja lebih ke biasanya digunakan di bahan bukan dress, sekarang di dress gitu ya. Si Smoke cek ada? Ada Pak. Ada Zauja? Halo. Ada Pak, ada jelas Pak. Nah biasanya kan ini teh yang menggelembung gitu ya Zauja ya? Iya. Di Smoke Japan teh ya. Nah itu Pak Tony mau tanya karena Pak Tony belum mengenal si Smoke Japan ini. Kira-kira si bentuk Smoke Japan itu memang sudah ada patokannya harus begitu atau nantinya akan dibuat original dari hasil karya Zauja sendiri gitu. Zauja bikin desainnya sendiri, bikin bentuknya sendiri, lakukannya itu original dari Zauja atau nanti memang ada patokan dari misalkan memang yang sudah ada gitu. Enggak dijawab dulu. Kalau desainnya memang Smoke Jepang tuh memang kayak gitu desainnya, yang kayak bunga-bunga tadi. Iya gitu. Jadi akan ikut ke situ ya? Iya. Jadi akan ikut ke patokan yang sudah ada ya. Oke. Iya. Itu ini challenge juga ya karena mungkin nanti penerapannya harus di bagian tertentu gitu ya. Jadi kalau misalkan penerapannya di bagian yang salah mungkin enak dilihatnya ya. Jadi di desainnya diperhitungkan gitu. Pak Tony udah 2 kali dapat yang mendesain baju gitu. Jadi cukup seru ya, cukup ada ketertarikan. Pak Tony bakal mantau terus perkembangannya Zauja. Intinya jangan sampai nanti salah memilih bagian untuk dimodifikasi gitu. Jadi kan nggak enak juga ya, secara fungsi juga bajunya mungkin tidak akan berfungsi normal gitu ya. Kalau terlalu banyak juga nantinya menumpuk kurang enak ya. Dressnya menumpuk gitu kayak kue ngembang gitu terlalu besar kan kurang bagus ya Zauja ya. Tadi jadi kayak Ivan Gunawan ya. Komentarin baju. Nah tapi dibaca-baca lagi lah ya, sudah oke, keren, original banget, gak ada sejauh ini belum ada yang memakai si dress dengan Smoke Japan. Pak Tony baca-baca gitu, karena memang bahannya juga biasanya untuk yang mengembang ya, kayak bantal, cover atau apa gitu yang untuk menutup kulkas dan sebagainya. Nah mudah-mudahan bisa menemukan bentuk originalitas dari Zauja sendiri sih bentuknya gitu. Jadi
dipatenkan ini teh karya saya gitu, belum ada yang pakai model ini, dan di post di YouTube juga kayaknya bakal keren juga bikin channel YouTube modifikasi dress gitu, modifikasi baju ala-ala Jauza. Itu kan jadi lebih panjang gitu ya, lebih panjang, nggak cuma di sini aja tapi kedepannya juga siapa tahu kan jadi YouTuber terkenal gitu ya. Itu mungkin dari Pak Tony. Dilanjutkan, tetap hati-hati dalam memilih bagian-bagian yang dimodifikasi. Mudah-mudahan nanti dijelaskan di sidang berikutnya ya, di video-video berikutnya. Terima kasih Joja, terima kasih Bu Linda. Ya, baik. Terima kasih Pak Tony. Iya, Terima terima kasih kasih. atas pertanyaan dan masukannya ya. Pak Yusuf, luar biasa ya. Ini Ya, anak-anak itu meskipun cuaca lagi mendung gitu, tapi semangatnya itu sangat bagus sekali, luar biasa sekali. iya betul. Terus sekarang di hari terakhir juga masih sangat-sangat malah semakin bersemangat ya dalam Iya. mempresentasikan proposalnya. Nah, langsung saja kita masuk ke sesi tanggapan ya dari perwakilan keluarga Jauza ya. Di sini Iya, rupanya ada sudah hadir juga ya Kakak perwakilannya, Farel Pak ya. Yusuf. Ini ya Kakak Farel ya ini. Iya, Ya, Aduh, Bapak. udah lama ketemu Kakak alumni Farel. SMB Tunas Unggul. Ya, Makin ganteng aja Kakak Farel nih. Aduh. Ya, sama Bapak juga makin silakan. ganteng, Pak. Hei. Kakak Farel silakan untuk tanggapannya. Ya, Pak, siap sih. Bagus ya. Maksudnya dari dulu emang benar kata Bu Ani, Jaza emang udah suka fashion gitu. Dari dulu pas TK sampai SD kayaknya ikut fashion show terus. Jadi ya bagus apa MSP-nya itu udah sesuai passion lah buat produk dress. Eh, Dulu juga saya apa jadi keinget pas masa-masa bikin MSP gitu. Susah ribahnya gimana. Terus saya lihat langsung dari adik saya juga gitu sama. Dia harus mikirin buat presentasi, buat proposal juga apa nentuin nama tuh juga lama juga gitu. Jadi ya, kaget lagi aja gitu. Ya bagus lah. Jadi flashback ya Iya, Kakak betul. Farel ya. Mengukur lagi dulu kayak gimana gitu ya Iya. perjuangannya luar biasa. Ya, terima kasih ya Kakak Farel sudah Iya, siap. menyempatkan hadir untuk Jauza, kemudian memberikan semangat juga untuk Jauza ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Jauza diberikan kelancaran ya dalam membuat produk ini ya, yang Amin. memang berbeda gitu dari tahun-tahun sebelumnya belum ada nih. Ya. Oke, Pak Yusuf, alhamdulillah ya, ini 3 presenter, tapi Jauza dipersilakan untuk menyampaikan closingnya atau menutup presentasinya. Silakan Jauza. Iya. Sebelumnya terima kasih atas saran dan pendapatnya Pak Tony dan Bu Ani. Sekian dari saya. Maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good job. Semangat Jauza. Nah, Pak Yusuf, alhamdulillah sudah 3 Ya. presenter. Itu tandanya kita masuk ke presenter terakhir ya Pak Yusuf ya. Presenter Iya. keempat. Insya Allah ini Presenter tidak keempat, ya. kalah. Ya, betul. Tidak kalah semangatnya dengan 3 presenter sebelumnya. Ya, silakan Pak Yusuf, siapa presenter terakhir kita? Iya, presenter terakhir kita ya. Udah deg-degan dari tadi ya, mungkin dari jam 7, sekarang jam 9. Iya, deg-degannya 2 jam. Ya, apa-apa ya. Sekarang untuk presenter terakhir itu ada Naila Maharani Santoso dengan judul Learning Loss pada siswa SMP Tunas Unggul sebagai dampak pandemi COVID-19. COVID ya, bukan COVID. COVID. Ya. Oke, V. Oke, silakan untuk COVID. Naila dilanjutkan. Sebelumnya Pak sudah terlihat? Sudah. Sudah ada Naila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salawatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Maaf sebentar ya.
Baik, saya akan lanjut lagi. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naila Maharani Santoso dari kelas 9 Master. Pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal MSP Personal Project yang berjudul Learning Loss pada siswa di semester unggul sebagai dampak COVID-19. Sebelumnya saya juga ingin terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Faisal Abidin, juga Pak Yusuf Setiawan yang kebetulan ada di sini. Saya ingin terima kasih karena sudah mau membimbing saya selama jalannya proyek ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, semenjak tahun 2019 akhir, kita semua sudah mengalami musibah, yaitu dengan adanya COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan di negara Cina. Virus ini menginfeksi saluran pernapasan yang menyebar secara luas sehingga kasusnya semakin meningkat. Virus ini menghambat seluruh kegiatan, salah satu yang terhambat adalah sektor pendidikan. Di sini sektor pendidikan memberikan solusi bagaimana caranya agar siswa tetap dapat belajar walaupun secara online atau secara jarak jauh, yaitu dengan cara daring. Daring di sini memberikan dampak yang positif, juga memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak yang negatifnya adalah learning loss. Learning loss adalah hilangnya pengetahuan, keterampilan, juga skill siswa selama pembelajaran jarak jauh. Tidak hanya itu, di sini saya juga mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi, yaitu bagaimana mengetahui dampak learning loss pada siswa di SMP Unggul, juga bagaimana mengetahui perkembangan pengetahuan keterampilan siswa SMP Unggul. Di sini, saya juga memiliki tujuan untuk penelitian saya, yaitu untuk mengetahui dampak learning loss pada siswa di SMP Unggul, juga mengetahui perkembangan pengetahuan keterampilan siswa SMP Unggul selama PJJ. Untuk teknik pengolahan data, di sini saya mengambil 2 teknik, yaitu dengan cara kuesioner juga soalan acak. Untuk kuesioner, di sini saya akan membagikan G-form kepada 10 level 7, 10 level 8, juga 10 level 9. Untuk mengetahui apakah learning loss ini terjadi di SMP Unggul atau tidak. Salah satu pertanyaan yang akan muncul di G-form adalah lebih efektif mana, pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran tatap muka. Dan untuk soalan acak, di sini saya akan memberikan soal literasi yang artinya mencakup seluruh pelajaran. Dan di sini saya akan memberikan soal-soal dasar agar bisa dikerjakan dari level 7 hingga level 9. Untuk jadwal penelitian, di sini sudah tercantum tanggal juga kegiatan-kegiatan yang saya lakukan selama penelitian ini. Contohnya dari tanggal 9, itu ada menentukan tema, hingga dari tanggal 7 hingga tanggal 9, ada persiapan dan gladi bersih uji proposal personal project. Dan untuk dari tanggal 14 hingga tanggal 17, ada revisi pasca uji proposal MSP personal project, juga pengumpulan soft file proposal yang telah direvisi. Juga yang terakhir, dari tanggal 18 hingga tanggal 25, itu ada exhibition atau sidang MSP Personal Project. Untuk sistematika penulisan, di sini ada sampul atau cover, daftar isi, bab 1 pendahuluan yang berisi mengenai poin-poin penting, yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, teknik pengolahan data, langkah penelitian, jadwal penelitian, sistematika penulisan, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, di sini saya mengambil 2 sumber, yaitu dari sumber buku atau modul dan juga dari sumber internet. Untuk sumber buku, di sini saya mengambil contoh dari Rizky Fajar Mahendra yang berjudul Learning Loss di Indonesia serta alternatif solusi pemecahannya. Dan untuk sumber internet, saya mengambil contoh dari Maria Fatima yang berjudul Diingatkan Nadim, ini dampak learning loss jika PTM terbatas dilakukan. Sebelum saya menutup presentasi saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit quotes, itu jangan pernah berhenti belajar karena dunia tidak pernah berhenti mengejar. Mungkin yang sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan buat Naila. Ya, luar biasa presentasinya ya. Presenter terakhir tapi semangatnya masih menggebu-gebu gitu ya, luar biasa. Nah, alhamdulillah
Iya, bagus sekali ya Pak Yusuf. Alhamdulillah bisa menyaksikan langsung Naila ya hari ini ya. Iya, bukan Naila saja yang deg-degan ya. Iya, Pak Yusuf Ya, juga deg-degan. dilihat Oke, ini Pak baik Pak Tony. Yusuf ya. Nah, setelah tadi menyaksikan penampilan presentasi dari Naila, berarti itu tandanya kita masuk ke sesi tanya jawab ya Pak Yusuf ya. Iya, Silakan betul. Pak Yusuf, mau siapa dulu? Siapa dulu ya? Tadi siapa dulu ya? Oh, sekarang Pak Tony dulu aja ya. Silakan Pak Tony Owonreh. Ya, silakan untuk mengajukan pertanyaannya. Komedi Pak ini. Terima kasih Pak Yusuf. Oke. Pak Yusuf ini luar biasa. Oke, Naila. Terima kasih Pak Yusuf sebelumnya waktunya yang langka ini. Ya, silakan Pak Tony. Naik dari sekian pemaparan teman-teman, Naila paling enak ngomongnya ya. Terima kasih, Nggak Pak. ngebut, matanya berbicara gitu, matanya berbicara dan cukup tenang gitu ya, mengeksekusi semuanya. Seolah-olah memang materinya sudah di luar kepala gitu ya. Nah, ini harus dipertahankan, teman-teman yang lain juga tadi yang melihat harus dicontoh juga ya. Jadi memang materinya harus benar-benar hatam, bukan hafal tapi hatam. Memang mengerti apa yang mau dibicarain, memang tahu apa tujuannya yang mau dibicarain gitu ya. Jadi nggak ngawang gitu aja, nggak lihat bawah, lihat mana gitu ya. Tadi matanya bicara itu suka banget petani gitu. Sebenarnya si learning loss teh mungkin sudah semua orang tahu ya. Semua orang juga resah juga dengan ini gitu ya, karena COVID mau tidak mau. Tadi mau minta deh dari Naila si COVID ini terhadap learning loss ini gitu ya. Gimana yang Naila rasakan gitu, yang Naila alami gitu, gimana coba dipaparkan, diceritakan aja deh gimana. Ya, makasih ya Pak ya. Jadi yang aku rasain selama online ini tuh kadang kita pelajarannya kurang masuk ke siswanya, entah karena kita multitasking atau melakukan hal lain, atau memang terganggu karena jaringan. Jadi kadang materinya nggak masuk. Terus learning loss ini juga bukan berarti kehilangan apa ya maksudnya, materi juga. Jadi misal untuk level 9 harusnya diberikan 10 materi nih. Tapi karena pembelajaran online yang mengharuskan waktunya singkat untuk belajar, jadi hanya diberikan sedikit materi. Jadi sisanya itu tidak diberikan kepada siswa. Jadi siswa tidak mendapatkan materi tersebut. Dan untuk yang saya rasakan juga mentalnya juga sih Pak. Jadi kayak rindu nih sama teman-teman gitu. Terus kalau misal sekolah offline mungkin kita bisa bertanya langsung tatap muka gitu. Kalau online sebenarnya bisa kita langsung tanya ke gurunya, mungkin lewat japri atau langsung bertanya, cuman kadang siswa malu mungkinnya kalau belum mengerti. Misalnya aku nanya, Pak ini gimana? Tapi udah dijelasin, namun Naila belum menangkap, jadi mau nanya lagi mungkin malu, jadi kayak gitu. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Naila, bagus banget. Tabrakan. Oke. Bagus, senang pemaparannya. Berarti sudah dibilang hatam ya. Naila sudah memang tahu keresahan-keresahan yang ada di lingkungan pendidikan sekarang gitu ya, baik dari Nailanya sendiri gitu ya, baik melihat kondisi sekolah juga. Naila sudah bisa membaca itu, mudah-mudahan jadi bekal ya gitu buat kedepannya Naila, dan bisa ini bermanfaat buat semuanya juga. Bisa kasih saran nanti ke Bu Rangga, Bu, kalau dari siswa mah gini gitu, ke Pak Yusuf bisa kasih saran ya, ke Bu Adi bisa kasih saran. Jadi semua juga tahu keluh kesah dari teman-teman gimana, harapannya bagaimana. Nah ini bisa disampaikan juga ya sebagai pesan gitu ya untuk guru-guru juga nih, harus memperbaiki dari sisi mananya nih biar lebih bagus lagi ketika keadaan seperti ini, karena kita tidak bisa menyalahkan keadaan ya. Semua sudah terjadi gitu ya, semua sudah ditakdirkan, kita tidak bisa mengeluh dengan keadaan, yang penting itu harus berusaha. Terima kasih Nay, sangat menginspirasi sekali.
Bapak kira dengan judul COVID ini, kenapa COVID lagi, tapi materi yang disampaikannya cukup berbeda. Senang dengarnya, mudah-mudahan bisa manfaat ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih atas pertanyaannya dan juga terima kasih juga Naila tadi sudah menjawab dengan sangat lancar, sangat baik ya. Oke, masuk sekarang langsung saja kita ke penguji selanjutnya Bu Ani yang sudah tidak sabar untuk bertanya kepada Naila. Silakan Bu Ani. Iya, hatur nuhun Bu Linda. Nay, apa kabar Nay? Baik Bu, alhamdulillah. Nay mah bukan dari SD Tunus Unggul ya? Bukan Bu. Makanya ini wajahnya wajah baru nih. Baru lihat ya Bu Ani. Oke Nay, ini happening juga ya. Tema yang Nay angkat juga ini sangat kekinian banget ya. Dan memang tadi yang Nay sampaikan juga ya, learning loss yang Nay sampaikan juga itu dirasakan oleh semua orang. Dan betul, mudah-mudahan apa yang Nay lakukan ini nanti menjadi saran kebijakan nih untuk sekolah SMP khususnya, begitu ya. Juga nanti untuk sekolah-sekolah yang lainnya, termasuk kita di SD ini Nay ya. Jadi ini agak pas ketika baca tema ini juga, wah ini kekinian banget nih. Ini juga memang learning loss ini memang mau tidak mau harus dihadapi ya. Tadi kata Pak Tony nggak bisa nyalin keadaan, tapi bagaimana kita bersiap, ya, bagaimana semuanya ini bersiap karena bukan hanya di dunia pendidikan, ya, dunia yang lain itu juga sama berdampak dengan adanya musibah ini. Tinggal bagaimana kita, ya, bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan itu. Karena kalau tidak mau menyesuaikan dengan keadaan itu ya kita berarti wassalam, ya udah selesai di dunia. Tapi kalau kita masih ada di dunia berarti kita ditantang nih untuk bisa menyelesaikan. Dan kita harus yakin bahwa permasalahan yang ada ini kita bisa atasi, kita bisa selesaikan, walaupun mungkin setiap orang ritmenya akan berbeda gitu ya. Nah ya, ya harus bersiap semuanya ya. Gitu. Nah. Paling kalau dari Miss Ani sih tadi dari pemaparan yang Naila sampaikan dan dengan yang proposal yang diberikan dalam bentuk soft file ya, ada sedikit mungkin mungkin butuh klarifikasi dari Naila ya tentang langkah penelitian ya. Kalau tadi di slide yang Naila paparkan tadi ada tentang langkah penelitiannya nggak ya? Langkah penelitian. Sebentar. Atau terlewat tadi Bu Ani? Ada langkah penelitian. Ada ya? Ada? Nggak ada ya? Oh iya, nggak ada. Ya. Nah, tadi Bu Ani menyimak tidak ada langkah penelitian yang disampaikan, tetapi Bu Ani baca di proposalnya Naila itu ada tentang langkah penelitian. Nah, mungkin saran dari Bu Ani ya, karena di proposal yang Naila sampaikan ini langkah penelitiannya itu kalau boleh Bu Ani berpendapat itu ke langkah penelitian untuk yang produk. Betul nggak sih? Jadi di situ ada alat dan bahan. Naila sampaikan ada alat dan bahan, kemudian ada apalagi ya di situ. Nah, karena ini penelitiannya bukan produk ya, tapi lebih kepada riset atau lebih kepada kualitatif, benar nggak ya? Jadi mungkin itu langkah penelitiannya harus disesuaikan. Misalnya setelah menyusun proposal, berarti kan mengumpulkan data. Karena bagus nih, Naila kan tadi di proposalnya sendiri sudah menyiapkan kuesionernya ya, kuesioner yang 5 soal kalau nggak salah ya. Kemudian ada soal yang acak yang dia terkait dengan literasi dan numerasi mungkin ya. Itu sudah disediakan oleh Naila sehingga pada pengambilan langkah penelitiannya ini bukan menyiapkan alat dan bahan, tetapi lebih kepada menyiapkan data, mengumpulkan data, mengolah data, gitu ya. Itu yang tadi agak sedikit miss. Jadi coba Bu Ani sampaikan, ya. Itu aja mungkin ya Naila ya, karena kalau berkaitan dengan learning loss ya tadi kuncinya adalah ya ini untuk semuanya juga ya. Kuncinya memang harus jaga imun, jaga iman, tetap happy supaya kita bisa beradaptasi gitu dengan keadaan yang ada. Bagus ya. Penelitiannya sangat ditunggu sekali ya, Naila ya. Oke, turun. Sami-sami Bu Ani, terima kasih banyak atas masukannya ya tadi ya. Mudah-mudahan ke depannya Naila bisa memperbaikinya ya. Oke, baik. Di sini langsung saja ya, setelah tadi sesi tanya jawab, sekarang sesi tanggapan dari perwakilan keluarga ya Pak Yusuf ya. Iya, betul. Nah, di sini dari keluarga Naila sudah ada siapa Pak Yusuf?
Ya, di sini ada Tante Naila ya. Iya. Assalamualaikum, Ibu. Izin sebentar, Bu. Oh iya. Ya, mangga Naila. Oh, ayah sama bundanya lagi tidak bisa. Naila sekarang diwakilkan oleh tante ya, Nay? Iya. Ya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mewakili dari orang tuanya Naila Maharani yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir dikarenakan ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Di sini saya melihat bahwa SMP Tunas Unggul sangat bagus ya untuk bisa memberi kreatif ke anak-anaknya sehingga bisa membuat presentasi seperti ini. Di sini Nela membuat judul mengenai learning loss sebagai dampak dari COVID-19. Di sini juga dengan adanya kondisi COVID ini sangatlah berpengaruh dalam sistem pembelajaran yang biasanya luring sekarang menjadi daring kembali. Sangatlah berpengaruh besar dengan tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Jadi semua kegiatan itu terbatas. Mudah-mudahan dengan keadaan seperti ini cepat berlalu dan siswa-siswanya kembali bisa belajar luring kembali gitu. Mungkin ya begitu saja pendapat dari saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Tante Naila sudah menyempatkan hadir. Ya. Terima kasih juga sudah memberikan tanggapan dan semangatnya untuk Naila ya. Oke, baik. Silakan Naila untuk menutup presentasinya. Ya, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin Pak Yusuf, dari presenter pertama sampai keempat, alhamdulillah sudah presentasi dengan baik ya Pak Yusuf ya. Iya, betul. Sudah presentasi semuanya, Bu Linda. Jadi sekarang apa Bu Linda? Sekarang kita closing. Oh iya, sekarang saatnya kita closing. Closing ya, alhamdulillah tadi presenter pertama Deandra dengan tema MSP-nya ini membuat produk ya, membuat lilin aromaterapi. Kemudian Malia dengan risetnya ingin meneliti pengaruh dari vokal terhadap rasa kepercayaan diri. Kemudian presenter ketiga ada Jauza dengan MSP-nya itu produk ya, membuat smoke Jepang gitu ya, terhadap gaun. Kemudian dan terakhir ada ditutup oleh Naila, riset kembali dengan penelitiannya terhadap learning loss sebagai dampak pandemi COVID-19. Oke, baik ya. Alhamdulillah semuanya sudah memberikan presentasi yang terbaik ya Pak Yusuf ya. Ya betul. Jangan lupa teman-teman tadi tambahan-tambahan dari penguji atau revisi-revisi dari penguji ditulis ya, dicatat, kemudian segera untuk dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Tadi sangat luar biasa sekali masukan dari Miss Ani Sopiani dan Bapak Tony Hernowo, sangat sangat menginspirasi sekali ya. Semoga dicatat sebagai amal jariah yang salah satunya ilmu yang bermanfaat nanti ya kalau kita meninggalkan dunia ini ya. Ini serem banget enggak? Nah itu ya. Oke, nah betul, sekarang Bu Linda gimana? Mau foto dulu bersama? Oke, baik. Kita tutup dulu saja ya Pak Yusuf.
dengan pembacaan doa dan sebagainya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, sidang hari ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Bu Ani selaku penguji 1 yang sudah hadir dan sangat luar biasa ya memberikan masukan untuk anak-anak di level 9 ini, khususnya presenter hari ini. Kemudian penguji 2 juga terima kasih Pak Tony sudah hadir dan memberikan banyak masukan untuk presenter hari ini, luar biasa ilmunya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Ibu dan Bapak. Nah, semoga segala masukan dan saran yang sudah diberikan oleh para penguji menjadi perbaikan ya untuk teman-teman yang sudah presentasi tadi dalam menyusun MSP personal project-nya. Nah, selanjutnya untuk menutup sidang hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa kifaratul majelis, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekian dari kami moderator, Pak Yusuf juga saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tapi sebelumnya kita ambil foto dulu ya Pak Yusuf ya. Ambil foto dulu ya, sekali saja. Kalau mau 2 kali nanti bayar ya. Oke. Iya. 3, 2 semuanya mau diposisikan dulu Pak Yusuf ini? Posisikan untuk, gimana? Iya, yang penting mukanya terlihat teman-teman yang belum posisinya. Ya, mukanya terlihat untuk adik level 7 dari kelas leader, silakan ya, untuk mukanya diperjelas ya. Mungkin digeser laptopnya, digeser ke atas ke bawah nih, tuh kayak saya tuh, nih geser kan tuh ada ke bawah. Nah, digeser kelihatan mukanya. Ya, 1, 2, boleh bergaya. 3. Sebentar, boleh bergaya, boleh loncat, boleh terserah ya. Yang penting mukanya kelihatan. 1, 2, 3. Nah, iya. Oke, terima kasih banyak untuk para penguji Bu Ani dan Pak Tony, Pak Yusuf terima kasih. Juga teman-teman semuanya yang sudah hadir, terima kasih banyak. Ya, ditutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman ya. Ke tahap selanjutnya. Hatur nuhun.